Hai, kembali lagi di channel BTTHTR. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur novel Battle Through the Heaven versi lengkap. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Chapter 707, Mengalahkan Gu Hei. Xiao Yan melirik senyum dingin di wajah Gu Hei dan mendengar percakapan pribadi yang terdengar. Dia secara acak melambaikan tangannya dan menyarungkan penguasa Suan berat sebelum tertawa dengan suara samar. Maksud dari menyarungkan penguasa Suan itu kemungkinan mengembalikan senjata balok itu ke punggungnya. Masih ada 2 langkah lagi, mengapa Anda perlu merayakannya begitu awal? 2 gerakan setelah ini cukup untuk menghabisimu. Gu Hei segera tertawa dingin saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Pedang panjang api ungu di tangannya terayun dan kemudian menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan tatapan dingin sambil berkata, "Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku hanya dengan 2 pertukaran tersisa." Xiao Yan menyeringai. Dao Qi di tubuhnya melonjak dan berguling-guling seperti banjir besar. Gelombang energi yang kuat memenuhi setiap bagian tubuhnya. Kondisi seperti itu pada dasarnya memungkinkan Xiao Yan untuk dapat melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan hanya dengan mengangkat tangannya. Gu Hei juga merasakan pergolakan Dao Qi di dalam tubuh Xiao Yan. Ekspresinya segera menjadi serius saat dia mengedarkan Dao Qi di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Karena jika dia benar-benar kalah dari Xiao Yan dalam 10 pertukaran ini, yang mana disaksikan oleh para ahli dari seluruh kekaisaran Jiama, tidak diragukan lagi akan ada pukulan yang sangat serius terhadap reputasinya. Yang terpenting, dia pasti akan kehilangan banyak wajah di depan Yun Yun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Oleh karena itu, ia harus menerima semua serangan Xiao Yan yang tersisa, bahkan jika dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk melakukannya. Hati Gu Hei menjadi kejam dan pandangan tegas melintas di matanya. Dia menggulung kelima jarinya dan itu membentuk-bentuk seperti cakar yang aneh. Api ungu di tangannya terlihat sebagian, seperti mencoba membuat sesuatu. 2 orang di udara yang tiba-tiba turun ke dalam keheningan menarik perhatian semua orang. Beberapa dari mereka yang cukup kuat bisa merasakan Dao Qi yang semakin kuat diseduh di dalam tubuh keduanya. Jelas, pertukaran berikutnya mungkin yang paling intens. Pertukaran ini dengan jelas akan menunjukkan apakah Xiao Yan yang sombong dan bodoh hari ini, atau Gu Hei yang memiliki kekuatan lebih rendah. Cukup banyak orang menjadi diam karena mereka merasakan gelombang fluktuasi kuat yang melonjak dari 2 orang di langit. Ekspresi mereka serius dan penuh antisipasi. Tidaklah umum untuk melihat tabrakan yang begitu kuat antara Dou Huang di dalam Kekaisaran Jiama. Karena seorang Dou Huang di Kekaisaran Jiama masih dianggap langka, itulah mengapa pertempuran di tingkat mereka menjadi pemandangan paling menakjubkan. Yun San duduk dengan tenang di atas panggung pernikahan. Jari keriputnya dengan lembut mengetuk sandaran tangan saat matanya yang menyipit mengunci kedua orang di langit. Dengan matanya yang tajam, dia secara alami dapat melihat kelas atau level sejati Xiao Yan dari pertukaran seperti kilat antara keduanya sebelumnya. Tambahan, penyebutan tangan keriput Yun San itu kemungkinan hanya sebuah penggambaran dirinya yang tua. Namun sejatinya, ketika seseorang memasuki kelas yang lebih tinggi, fisiknya akan membaik dalam artian lebih muda dari sebelumnya. Dia belum benar-benar berhasil menembus kelas Dou Huang. Mungkin itu karena metode Qi Xiao Yan dan alasan lain, tetapi kekuatan bertarungnya sebanding dengan seorang elit Dou Huang. Namun, mencoba mengalahkan Gu Hei dalam 10 pertukaran dengan mengandalkan ini tidak diragukan lagi adalah hayalan. Alasan Xiao Yan bisa membunuh begitu banyak ahli dari sekte mistik laut di ibu kota saat itu kemungkinan besar karena dia mendapat bantuan dari roh yang disebut Yao Chen di tubuhnya. Saya pikir dia telah berkembang pesat dalam 3 tahun ini. Ternyata dia masih meminjam kekuatan orang lain. Saya telah melebih-lebihkan dia. Sudut mulut Yun San terangkat dengan rasa dingin dan jijik yang gelap. Rasa dingin yang kuat melintas di matanya saat dia dengan lembut berbicara. Jika kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini, maka aku harus memberitahumu bahwa akhirmu akan lebih mengerikan daripada 3 tahun lalu. Xiao Yan secara alami tidak dapat mendengar gumaman Yun San. Dia perlahan membuka mata tertutupnya sementara Dao Qi di tubuhnya menjadi lebih bergolak. Matanya mengamati Gu Hei yang sudah menunggunya dengan sungguh-sungguh. Dengan senyum tipis, Xiao Yan melangkah maju dan lapisan cahaya perak cerah muncul. Dengan munculnya cahaya perak, sosok Xiao Yan tiba-tiba gemetar dan segera menghilang dengan aneh di tengah suara guntur bergulung rendah. Hilangnya Xiao Yan yang tiba-tiba, segera menimbulkan seruan di semua tempat. Banyak ahli memiliki wajah tercengang. Mereka menyadari bahwa mereka tidak merasakan apa-apa saat sosok Xiao Yan lenyap. Kecepatan ini, benar-benar menakutkan dan sulit untuk dilawan seperti hantu.
Alis Yun San sedikit terangkat saat ini. Kecepatan yang ditunjukkan Xiao Yan membuatnya agak terkejut. Orang yang paling cemas dengan hilangnya Xiao Yan secara alami adalah Gu He. Namun, yang terakhir ini tidak kekurangan pengalaman tempur. Oleh karena itu, kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dari tengah alisnya setelah sedikit terkejut. Persepsi spiritualnya menutupi seluruh langit seperti jaring laba-laba. Keluar. Gu He mengeluarkan senyum dingin setelah persepsi spiritualnya baru saja diperluas. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya bergegas menuju tempat tertentu tidak jauh darinya dengan cara seperti kilat. Angin kencang sedang menunggu untuk dilepaskan dari cakarnya yang melengkung. Cakar tajam itu dengan kejam menyerang ruang tertentu. Namun, sebelum angin dari cakar bisa mendekat, ada sedikit fluktuasi di udara. Jubah hitam muncul dengan aneh. Orang berjubah hitam itu tidak lain adalah Xiao Yan. Ia muncul dengan kedua tangannya membentuk segel tangan yang aneh. Mulutnya juga melotot tampak seperti katak. Penampilan ini menyebabkan Gu He terkejut. Dia baru saja menggerakkan tubuhnya untuk mundur ketika kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dao Qi yang kuat segera meletus dengan erangan dari tenggorokannya. Auman harimau seperti guntur terdengar di langit cerah dan bergema di seluruh langit. Gelombang sonik menakutkan yang meletus pada saat itu menyebabkan tak terhitung banyaknya ahli yang tertangkap basah merasakan ketulian. Beberapa dari murid Mystic Cloud Sekte yang lebih lemah merasa pusing dan bahkan yang lebih lemah terguncang sampai mereka pingsan. Gelombang sonik liar dan keras yang tiba-tiba itu berdampak sangat besar pada Gu He yang berada paling dekat. Oleh karena itu, meskipun Gu He kuat, dia masih linglung sejenak. Dao Qi di tubuhnya juga menjadi terganggu. Keadaan linglung semacam ini hanya berlangsung selama beberapa saat sebelum Gu He dengan cepat pulih. Hal pertama yang dia lakukan setelah pulih adalah menggerakkan Dao Qi dengan liar di tubuhnya. Setelah itu, Dao Qi mengalir seperti semburan menuju kedua cakarnya. Dia dengan jelas memahami bahwa dalam sebuah pertarungan antara ahli yang kuat, terpecahnya perhatian seseorang walau sekejap akan menentukan pemenangnya. Mengingat penglihatan Xiao Yan dan dirinya yang licik, secara alami tidak mungkin membiarkan celah semacam ini lolos dengan mudah. Oleh karena itu, hal pertama yang dia lakukan ketika dia pulih adalah pergi keluar. Pergi keluar itu mungkin dimaksudkan untuk berpindah tempat dari sebelumnya. Karena telah dipersiapkan lebih awal, pemanggilan Dao Qi-nya kali ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, telapak tangan Gu He ditutupi dengan api berwarna ungu pekat. Api menggeliat sebelum akhirnya menggumpal menjadi bentuk elang ungu seukuran kepalan tangan. Bahkan samar-samar mengeluarkan teriakan elang. Serangan terakhir Xiao Yan dengan cepat selesai saat api ungu menggumpal di telapak tangan Gu He. Api hijau giok bertahan di atas tubuhnya sementara nyala api yang ganas menutupi kedua tinjunya. Kekuatan Glass Lotus Heart Flame benar-benar dilepaskan pada saat ini. Insinerasi elang ungu. Gu He memimpin dalam mengeluarkan teriakan setelah dia tampaknya merasakan energi menakutkan yang telah diaglomerasi di tinju Xiao Yan. Elang ungu di cakarnya langsung mengembang. Itu berubah menjadi ukuran puluhan kaki dalam sekejap mata sebelum membungkus tubuhnya. Teriakan elang segera terdengar dan sayap besar itu mengepak. Cakar Gu He menari dengan ganas dan merobek ke arah Xiao Yan. Kedua cakar itu memotong udara dan riak yang kuat meluas seperti riak air. Tekanan menakutkan yang disebabkan kepak sayap elang ungu segera menyebabkan semua orang tanpa sadar mengubah ekspresi mereka meskipun keduanya berada tinggi di atas tanah terbuka. Serangan Gu He ini menyebabkan bahkan seorang ahli seperti Hai Bodong mengungkapkan ekspresi serius. Elang api yang sangat besar dengan cepat mengembang di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, tubuh Xiao Yan akhirnya bergerak, dalam menghadapi serangan yang datang ke depannya. Xiao Yan bahkan tidak mundur setengah langkah pun. Dia meringkuk sedikit dan nyala api hijau tua di tinjunya tiba-tiba mulai menekan dirinya sendiri. Hanya dalam beberapa nafas, nyala api hijau tua yang semula cerah telah menyusut menjadi lapisan seperti lendir. Itu bahkan agak mirip dengan zat seperti kutikula yang aneh. Api hijau tua semacam ini yang mirip dengan benda seperti lendir menutupi kepalan tangan Xiao Yan. Xiao Yan melirik lendir aneh yang terbentuk dari api inti teratai mengkilap yang bertekanan. Ini adalah objek khusus yang dia temukan melalui perubahan api surgawi. Zat seperti itu yang terbentuk dari Glazed Lotus Core Flame yang bertekanan mampu melepaskan semua kekuatannya dalam sekejap. Tambahan, itu mungkin seperti objek khusus atau teknik khusus yang dapat secara spontan melepaskan kekuatan api hijau miliknya dengan sekali serang. Namun, tugas menciptakan objek bertekanan semacam ini tidaklah sederhana. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa menutupi tinjunya.
Dia benar-benar tidak tahu sejauh mana dia harus mencapainya jika dia ingin menutupi seluruh tubuhnya. Jika dia benar-benar bisa mencapai tahap itu, kemungkinan tabrakan acak oleh Xiao Yan akan memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat elang ungu besar itu dari dekat. Dia menghadapi wajah dingin Gu He di dalam elang api dan tersenyum. Setelah itu, dia mengepalkan kelima jarinya, dan tinjunya yang ditutupi oleh lendir hijau tua segera menghantam dengan keras ke arah elang ungu raksasa itu tanpa gerakan yang bagus. Pukulan Xiao Yan ini tidak memiliki keterampilan sedikitpun untuk dibicarakan. Di mata tak terhitung banyaknya tatapan di bawah, seolah-olah Xiao Yan telah mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengan elang ungu besar yang telah diciptakan Gu He secara langsung tanpa takut mati. Tabrakan yang tidak proporsional semacam ini menyebabkan banyak orang diam-diam menggelengkan kepala. Seorang pria muda, bagaimanapun juga adalah seorang pria muda, dia terlalu impulsif. Yun Yun tanpa sadar menggigit bibir bawahnya yang merah karena pemandangan seperti itu. Tangan halus di bawah lengan bajunya bergetar dengan lembut. Serangan oleh Gu He ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasakan tekanan yang sulit untuk dijelaskan. Dibandingkan dengan tatapan menyedihkan dari yang lain, tatapan Yun San yang pada akhirnya mempertahankan senyuman dingin. Melihat lapisan lendir tipis berwarna hijau tua, sebuah kehikmatan muncul di matanya. Dia tidak berharap Xiao Yan dapat menekan energi mengingat kekuatannya, yang bahkan belum mencapai level Do Huang. Tinju Xiao Yan yang tampaknya lemah, akhirnya bertabrakan dengan elang besar yang telah diciptakan Gu He di depan mata semua orang. Seluruh langit hening saat itu juga. Langkah terakhir, Gu He melihat mulut Xiao Yan membuka dan menutup, dan senyum dingin yang terkandung di sudut mulut yang terakhir saat tinju dan cakar bertabrakan. Dia samar-samar bisa mendengar kata-kata yang keluar dari mulut pihak lain. Kekuatan ini begitu menakutkan. Mata Gu He menyusut bahkan dengan kekuatan yang dimilikinya. Gu He tidak punya waktu untuk bereaksi setelah kata-kata itu terdengar, ketika energi yang membuatnya takut sampai jiwanya hampir keluar tiba-tiba meletus dari pukulan Xiao Yan di depannya, meledak seperti semburan air banjir. Itu hanya penggambaran guys, bukan jiwa Gu He mau keluar beneran, menggambarkan bahwa Gu He saat itu sangat takut dengan tinju Xiao Yan.